Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Masih tetap semangat bukan? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar dari rumah ya. Kali ini kalian akan belajar bersama Bu Alif lagi. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan dan kalian dapat menyimak video hingga akhir. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Selesai. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang sistem koordinat subbab yang ketiga, yaitu memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y dengan baik dan benar. Macam-macam garis pada bidang koordinat. Yang pertama adalah garis sejajar. Garis sejajar merupakan suatu kedudukan dua garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong, walaupun kedua garis tersebut diperpanjang. Yang kedua adalah garis tegak lurus. Garis tegak lurus merupakan suatu kedudukan garis yang berpotongan dan pada titik potongnya terbentuk sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Yang ketiga adalah garis berpotongan. Garis berpotongan merupakan suatu kedudukan dua garis yang mempunyai titik potong karena kedua garis tersebut saling bertemu. Agar kalian dapat lebih memahami tentang macam-macam garis, kalian dapat memperhatikan gambar yang telah diberikan. Selanjutnya, mari kita amati gambar berikut. Gambar 1. Pada gambar 1 terdapat garis L1, garis L2, garis L3, dan garis L4. Di mana garis L1, L2, L3, dan L4 merupakan garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Mengapa demikian? Karena garis L1, L2, L3, dan L4 meskipun diperpanjang sejauh berapapun, mereka tidak akan pernah bertemu dengan sumbu X. Selain itu, garis L1, L2, L3, dan L4 merupakan garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Dapat kita perhatikan pada gambar bahwa garis L1 dapat dikatakan tegak lurus dengan sumbu Y karena berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Begitu pula dengan L2, L3, dan L4. Selanjutnya yaitu gambar 2. Pada gambar 2 terdapat garis M1, M2, M3, dan M4. Garis M1, M2, M3, dan M4 merupakan garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y. Dapat kita perhatikan pada gambar bahwa M1, M2, M3, dan M4 ini tidak akan pernah bertemu meskipun diperpanjang sejauh berapapun. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa M1, M2, M3, dan M4 ini sejajar dengan sumbu Y. Selain itu, M1, M2, M3, dan M4 merupakan garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Mengapa demikian? Karena
Dapat kita lihat pada gambar bahwa M1 dan sumbu X ini berpotongan dan titik potongnya ini berbentuk sudut 90 derajat. Begitu pula dengan M2, M3, dan M4. Dan yang terakhir yaitu gambar 3. Pada gambar 3 terdapat garis N1 dan N2. N1 dan N2 ini merupakan garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Karena dapat kita lihat pada gambar N1 ini, selain memotong sumbu X, dia juga memotong sumbu Y. Begitu pula dengan N2, selain memotong sumbu X, dia juga memotong sumbu Y. Agar kita lebih memahami materi ini, yuk kita perhatikan contoh 1. Contoh 1. Gambarlah garis L yang melalui titik A 3, -5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Bagaimana ya caranya? Langkah yang pertama yaitu gambarlah bidang koordinat kartesius yang memuat 4 kuadran terlebih dahulu. Selanjutnya, gambarlah titik A 3, -5. Dan yang terakhir adalah gambarlah garis yang melalui titik A 3, -5 dan tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Agar tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y, kita dapat membuat garis miring sehingga ia tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Selain garis yang Ibu berikan, apakah ada garis lain yang bisa digambar agar tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y? Coba kalian berlatih di rumah. Selanjutnya yaitu contoh 2. Pada contoh 2, diketahui titik A 3,2, titik B 3, -6, titik C -5,2. Pertanyaannya, A. Jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? B. Jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? C. Jika dibuat garis melalui titik B dan titik C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Penyelesaiannya yaitu langkah yang pertama, gambarlah bidang koordinat kartesius terlebih dahulu. Setelah itu, gambarlah titik A, B, dan C pada bidang koordinat kartesius yang telah kalian gambar. Yang ketiga, buatlah gambar melalui titik A dan B, melalui titik A dan C, dan melalui titik B dan C. Langkah yang terakhir, amati kedudukan garis-garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dapat kita lihat pada gambar bahwa garis yang dibentuk melalui titik A dan B yaitu tegak lurus pada sumbu X dan sejajar terhadap sumbu Y. Sedangkan garis yang dibentuk dari titik A dan titik C yaitu tegak lurus pada sumbu Y dan sejajar pada sumbu X.
Dan yang terakhir, garis yang dibentuk melalui titik B dan titik C tidak sejajar dan tidak tegak lurus pada sumbu Y dan sumbu X. Bagaimana? Gampang bukan? Jangan lupa untuk terus berlatih di rumah ya, agar kemampuan yang kalian punya terus terasah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Jangan bosan-bosan untuk terus belajar ya, karena sukses tidak akan menampakkan dirinya pada orang-orang yang malas. Selamat pagi anak-anak. Yuk pecahkan rasa malas itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.